Oke guys, kembali dengan saya Indra Setianto. Kali ini kita akan belajar lagi tentang machine learning, dan tema kali ini adalah pinjaman yang sering kita gunakan untuk kebutuhan kita. Tapi kita perlu bank apakah mempertimbangkan banyak faktor seperti memberikan dia pinjaman KPR atau KUR sebelum mereka mengaksesnya. Ini adalah contoh adalah project yang kita akan pelajari bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah memiliki datasetnya. Ada beberapa kolom seperti loan itu seperti ID unitnya, ID pelanggannya, biasanya seperti KTP, terus gender itu jenis kelamin, merit itu status dia apakah sudah menikah, dependent itu menunjukkan apakah pemohon memiliki tanggungan atau tidak, seperti anak atau tidak, terus edukasi apakah dia berpendidikan, terus yang keenam itu self employment menunjukkan apa pemohon bekerja sendiri atau ikut orang lain, yang ketujuh itu application income pendapatan pemohon, yang ke-8 itu pendapatan rekam pemohon, complement income jika ada. Terus yang 9 itu loan amount, jumlah pinjaman yang diajukan. Biasanya kan kalau kita mengajukan Google kan bisa berapa juta ya, seperti 50 juta, 100 juta. Ini bisa kalian nanti gunakan untuk datanya. Terus yang 10 itu loan amount time, jangka waktu pinjamannya, apakah 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, dan lain-lain. Terus kredit historinya, biasanya tuh dalam slip OJK itu ada slipnya kan, apakah dia memiliki tunggakan yang menunggak atau ada kredit macet dan lain-lain. Biasanya kan ini ada kredit skornya. Terus yang 12 property area, lokasi rumah yang diajukan dia, apakah dia memiliki rumah di daerah pusat atau di daerah. Yang ke-13 setelah status status pinjamannya ya atau tidak. Ini adalah keterangannya, apakah kita bisa memberikan dia pinjaman atau tidak. Oke, setelah kita membahas tentang kolomnya, kita akan membahas lagi tentang jumlah datasetnya. Di sini datasetnya sekitar 600-an kurang dikit lah. Terus kita buka Google Colab-nya. Setelah itu kita impor database-nya. Seperti biasa Pandas dan NumPy, Matplotlib, dan Seedbone. Dan tidak lupa dataset tadi. Oke, nanti saya share datasetnya di bagian deskripsi ya. Yang ini ya. Terus kita import seperti biasa. Loan improvement. Oke. Terus kalian copy aja path-nya. Seperti ini. Terus kalian running. Setelah kalian mengimport library-nya, kalian bisa menggunakan data head untuk mengetahui data 5 teratas. Oke, setelah itu kalian masukkan objek data tipe objek. Ini adalah untuk mengetahui tipenya aja, berapa yang tipenya objek dari sebuah kolom tersebut. Variable kolom ada 7. Terus data drop, kita mengedrop data loan ID-nya, KTP-nya. Terus kita bikin baru lagi tentang visualisasi datanya. Ada 6 data yang kita gunakan di sini untuk membuat visualnya dengan ukuran 18 kali 36 dengan tipenya objek. Nanti kan ada 7, tapi karena kita drop satu yaitu loan ID-nya, maka tinggal 6. Antara lain yaitu jenis kelamin, apakah kita mengajukan, apakah dia berpendidikan, ataukah dia statusnya simulasi, rumahnya dia di daerah urban atau urban atau kota atau desa. Setelah itu kita ubah modelnya menjadi label encoder seperti biasa. Jika datanya berbentuk oleh kalimat, kita harus mengubahnya ke data label encoder karena machine learning tidak bisa mengcover datanya ke dalam bentuk kata. Dia lebih cenderung lebih suka berbentuk angka yang lebih bisa dioptimalisasikan datanya. Oke, setelah itu kita buat label encodernya. Pertama, from scalar import processing. Ini adalah contohnya satu. Terus yang kedua kita import datanya apa aja, tipenya objek. Jadi ada 6 tadi. Terus objek data tipe objek, terus for class objek index. Terus data call label encoder fit transform data. Ini adalah prosesnya. Setelah itu kalian
buka lagi variabel lagi untuk v number column width data tipe objek lagi, objek data tipe objek, terus kategori variabel length to list object index. Berarti data yang tidak sudah kita bikin encoder itu yang data yang sudah kita ubah menjadi objek itu ada data yang objeknya, data yang tipenya objek itu sekarang ada berapa, 0, karena yang tadi kita sudah ubahnya menjadi semua jadi tipenya numeric atau angka, makanya menjadi 0. Dari 6 ke 0 karena ada convert ke bentuk angka. Oke, setelah itu kita bikin conversion metricnya seperti biasa. Kita lihat apakah seberapa pengaruh data kolom satu dengan kolom lain itu seberapa pengaruhnya. Jika kolomnya terlalu jauh berpengaruhnya, kita bisa nanti drop lagi. Oke, di sini kita bisa menggunakan PL figure fig 12 kali 6, terus CS heatmap data core SMA BRB HIP 202, yaitu len min 2, berarti ukurannya cuma 2, true. Ini data visualisasinya. Biasanya kalau datanya di kolom sama seperti gender dengan gender itu pasti satu, dan kalau beda kolom itu biasanya pengaruhnya antara bisa banyak atau bisa sedikit atau malah jauh-jauh minus seperti ini kan minus, berarti kan ini kan tidak terlalu banyak pengaruh dari gender ke property area, dari gender ke lawan aman term, terus dari gender ke sel employer. Nah kan berarti kan tidak terlalu banyak pengaruh ya. Dari gender ke merit itu kan pengaruhnya cukup lebih tinggi lah, 0,3. Nah dari ini kan bisa mengetahui berapa banyak data yang pengaruh antar satu kolom. Oke, setelah kita bikin correlation metricnya, kita bikin lagi set coupletnya, gendernya. Ini adalah Y untuk gender dan Y untuk marry. Status menikahnya, Who itu statusnya, kit bar ini tipenya apakah kita bikin kit bar atau bikin histogram dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan bar. Satu itu biasanya itu perempuan, kalau kosong itu laki-laki. Ini adalah visualisasinya gender 1. Salah. Satu itu biasanya tuh yes, 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 uh, yes, yes. Yang no itu baru kosong. Ini tuh no itu baru jenis kelaminnya. Ini laki-laki, yes, no. Ini perempuan, yes, no. Oke, setelah kita bikin set mapletnya, kita bikin data kolomnya. Kita mengetahui apakah datanya ada yang kosong atau tidak rapi dengan menjumlahkan data isnan dot sum kurung. Ini adalah hasilnya. Setelah itu kita drop kolom lob status dan label lob statusnya tadi kita gunakan menjadi y. Berarti xy plus y plus. Terus kita bikin data training speednya seperti biasa. Di sini kita menggunakan training dengan ukuran 0,4, berarti 40% itu testing, 60% itu training. Kita bagi menjadi 4 dan 6. Ini 40, ini 358 itu biasanya itu training, ini adalah testing. Ini adalah jumlah kolomnya. Oke, setelah itu kita bikin modelnya. Di sini ada 3 model yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa bagus modelnya tersebut. Di sini ada random forest, CFC, dan logistic regression. Pertama kita import terlebih dahulu library-nya seperti scatter, neckboard, import, connect, class receiver. Yang kedua scalar model, import random forest classification. Yang ketiga from scalar CVM import CFC. Yang keempat from scalar linear model import logistic regression. Terus kemudian kita bikin modelnya KN to neckboard 3, FJ random forest to 7. Terus kriterianya itu entropy random forest 7, CFC, LC logistic regression. Terus kita bikin pembagian trainingnya dari masing-masing data tersebut. X-train, Y-train, berarti kan ya X-trainnya tadi kan sekitar 358, Y-trainnya itu isep ya, berarti 358 apa kolom.
Oke, setelah itu kita kita running hasil kodenya tadi yang di atas, terus ini dari hasilnya. Accuracy score-nya dari Random Forest itu 98, Connect Classification 78, CFC itu 6,8, accuracy score-nya itu logistik 80%. Berarti secara total, secara bagus modelnya itu kita menggunakan Random Forest untuk model pengajuan peminjaman ini. Dan kita bisa nanti perdalam lagi di pembuatan modelnya yang lebih bagus. Terus kita bukan lagi akurasi skornya, ini kan akurasi skornya by training ya, ini kan by training set. Yang kedua kita bikin by testing. Di sini sama juga kita menggunakan 4 RFC, KNN, CFC dan LC. Kita bagi trainingnya terlebih dahulu, testing dan trainingnya. Terus kita buat akurasi skornya by modelnya. Terus kita bikin klasifikasi metriknya 100 metrik akurasi skor X to Y. Di sini kita bisa mengetahui bahwa testingnya itu untuk random forest tuh 8,5%, akurasi skornya tuh Knef tuh 3,74, dan akurasi skor untuk CFC itu 6,9, dan akurasi skor untuk logistik regression itu masih 80%. Berarti secara modal, kalau kita ingin menggunakan machine learning dan membuat model, kita bisa menggunakan random forest yang modelnya secara testing itu 82% dan secara training itu 90%. Dan bisa kita dapatkan nantinya untuk kita bikin import modelnya ke Pickle, dan kita bisa menggunakan hasil pikirnya itu untuk membuat model kita di Fast API atau Python, atau pengembangan aplikasi kita dalam pengajuan kredit. Oke, itu saja dulu pengenal materi singkat tentang saya dan tentang pinjaman loan application di era modern ini. Semoga berguna, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.